Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, di video kali ini saya bikin kue lapis beras. Bikinnya super gampang banget, cuma diaduk-aduk doang lalu dikukus. Dan untuk rasanya aku jamin super enak banget, lembut, legit. Buat teman-teman pencinta kue lapis beras, wajib cobain resep yang satu ini, dijamin pasti bakalan suka dan bikin lagi. Kue lapis ini cocok ya buat teman-teman jadikan ide jualan, isian snack box ataupun disuguhkan bersama keluarga tercinta. Bikinnya mudah, rasanya enak. Yuk kita bikin sama-sama. Untuk cara membuatnya, siapkan pan, masukkan 2 gelas belimbing atau 400 gram gula pasir, 1 gelasnya penuh. Gelas kedua gula pasirnya juga penuh seperti ini. Masukkan 1 sendok teh garam halus. Tambahkan setengah sendok teh vanili bubuk. Kemudian kita masukkan 7 gelas belimbing santan atau 1600 ml. Untuk 1 gelasnya penuh. Gelas kedua santan penuh. Gelas ketiga santan penuh. Gelas keempat santan penuh. Gelas kelima santan penuh. Gelas keenam santan penuh. Dan untuk gelas ketujuh santannya juga penuh ya. Biar wangi, tambahkan 2 lembar daun pandan. Nyalakan api kompor sedang aja. Kemudian kita masak santannya sambil diaduk-aduk ya, supaya nggak pecah santan. Untuk santannya saya gunakan santan segar dari 2 butir buah kelapa. Untuk santannya ini teman-teman wajib ya kita masak hingga mendidih, biar kue lapisnya awet nggak cepat basi. Apalagi kalau teman-teman bikin buat jualan. Nah, kalau teman-teman lihat santannya ini udah mendidih seperti ini. Oke, ini udah cukup ya. Matikan api kompornya, lalu kita biarkan santan di suhu ruang hingga benar-benar dingin. Kalau teman-teman mau santannya cepat dingin, boleh diarahkan ke bawah kipas angin. Sekarang kita bikin adonan. Siapkan wadah, masukkan 3 gelas belimbing atau 350 gram tepung beras untuk 1 gelasnya penuh. Gelas kedua tepung beras penuh. Gelas ketiga tepung beras penuh. Kemudian masukkan 1/2/3 gelas belimbing atau 150 gram tepung tapioka untuk 1 gelasnya penuh. Dan untuk yang 2/3 gelas belimbing tepung tapioka batasnya seperti ini, jadi nggak penuh. Selanjutnya kita masukkan santan yang kita masak di awal. Ini kondisi santannya udah dingin. Untuk santannya kita masukkan bertahap. Kemudian kita aduk-aduk hingga semua bahannya tercampur rata dan menjadi satu adonan. Oh ya teman-teman, sambil nonton video ini, buat teman-teman yang baru bergabung, salam kenal ya. Mohon banget untuk bantuan subscribe dan aktifin juga ya tanda loncengnya. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan dan dimurahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Setelah adonan sudah tercampur rata, selanjutnya adonan kita saring ya, biar hasilnya lebih halus. Setelah adonan disaring, kita bagi 3. Untuk adonan pertama 840 ml kita masukkan secukupnya pasta pandan. Kemudian kita aduk-aduk hingga pasta pandannya tercampur rata. Di tahap ini selain menggunakan pasta pandan, teman-teman bisa juga gunakan endapan pandan ya. Adonan kedua 720 ml kita masukkan 1 sendok makan coklat bubuk hitam. Kemudian kita larutkan dengan sedikit air panas. Aduk-aduk hingga larut, lalu kita campurkan ke adonan. Untuk coklat bubuk hitamnya boleh diganti dengan coklat bubuk biasa ya. Kemudian kita aduk-aduk hingga tercampur rata. Di tahap ini untuk adonan coklatnya biar hasilnya lebih halus, sebaiknya teman-teman saring. Lanjut di adonan ketiga 500 ml kita masukkan setengah sendok teh warna putih makanan. Untuk warna putih makanan kita larutkan dengan sedikit air panas. Kemudian kita aduk-aduk hingga warna putihnya tercampur rata. Setelah larut, lalu kita campurkan ke adonan. Untuk penambahan warna putih ini opsional ya. Kalau teman-teman nggak punya di rumah, nggak apa-apa nggak dimasukkan. Tujuan saya campurkan biar lapis putihnya itu lebih cerah, nggak buram gitu ya. Oke, ketiga adonan udah ready, lanjut kita kukus. Sekarang kita siapkan loyang. Oles loyang dengan minyak goreng, tipis-tipis aja hingga rata. Untuk loyang yang saya gunakan ukuran 20 x 20 dan tingginya 7 cm. Untuk bagian pinggir-pinggir loyangnya ini juga kita oles rata, biar nanti setelah kue lapisnya matang mudah dikeluarkan. Setelah loyang dioles rata, adonan yang pertama kita kukus lapis putih sebanyak 4 kali. Untuk per lapisnya 120 ml. Lanjut kita kukus.
Sebelum digunakan, kukusan sudah saya panaskan hingga mendidih. Kalau teman-teman gunakan kukusan yang biasa, sebaiknya tutup kukusan dilapisi dengan serbet biar uap air nggak menetes di atas kuenya. Lanjut kita kukus untuk tiap lapisnya selama 5 menit. Untuk apinya kita gunakan sedang cenderung kecil, jangan terlalu besar supaya permukaan lapisnya tidak bergelombang. Setelah 5 menit kita kukus, sekarang kita lihat atau kita cek dulu. Teman-teman bisa sentuh lapisannya menggunakan ujung sendok seperti ini. Kalau udah mengeras barulah kita masukkan lapis kedua. Nah, ini berlaku untuk tiap lapis adonan biar lapisannya itu nggak ambiar, jadi hasilnya cantik ya. Kemudian lanjut kita kukus selama 5 menit. Setelah 5 menit kita kukus, sekarang kita masukkan lapis ketiga. Untuk videonya saya contohkan lapis putihnya 3 aja ya. Setelah ini masih ada sisa satu lagi lapis putihnya, kita kukus hingga selesai. Setelah lapis putih selesai kita kukus semua, sekarang kita beralih ke lapis coklat. Untuk per lapisnya sama aja ya, 120 ml. Oh ya teman-teman, sebelum kita tuang ke loyang adonan, sebaiknya diaduk-aduk dulu ya supaya nggak ada bahan yang mengendap di bagian dasarnya. Kemudian lanjut kita kukus selama 5 menit. Setelah 5 menit kita kukus, lapis coklatnya udah set atau udah mengeras. Sekarang kita beralih ke lapis pandan. Untuk per lapisnya sama aja ya, 120 ml. Kemudian kita kukus kembali untuk lapis pandannya selama 5 menit. Setelah 5 menit lapis pandannya udah set atau udah mengeras, sekarang kita masukkan lagi lapis coklat. Nah, di tahap selanjutnya teman-teman, kita kukus aja adonan secara bergantian atau berselang-seling. Misalnya kita kukus lapis coklat, kemudian kita selingi dengan lapis pandan. Untuk per lapisnya sama aja, 120 ml. Dan untuk tiap lapisnya kita kukus selama 5 menit. Atau pastikan per lapisnya itu teman-teman udah benar-benar set atau udah mengeras, barulah kita masukkan lapis yang barunya. Kita lakukan terus-menerus hingga adonan lapis coklatnya selesai kita kukus semua ya. Untuk videonya saya percepat aja, saya rasa kalau teman-teman lihat hasil kue lapisnya pasti pada bisa semua. Setelah lapis demi lapis saya kukus, sekarang kita masukkan adonan lapis yang terakhir bagian atas, lapis pandan sebanyak 2 kali. Untuk per lapisnya sama aja, 120 ml, kemudian kita kukus selama 5 menit. Setelah 5 menit lapis pandannya ini udah set atau udah mengeras, sekarang kita masukkan lapis pandan yang kedua atau yang terakhir. Untuk per lapisnya sama aja, dan untuk adonan lapis yang terakhir biar matangnya benar-benar merata, kita kukus selama 20 menit. Setelah 20 menit saya kukus, kue lapis pandan coklatnya udah mateng. Selanjutnya kita angkat dan kita keluarkan dari kukusan. Seriusan teman-teman, saat saya buka kukusan, wangi pandan dan coklatnya ini enak banget. Ini kita biarkan dulu kue lapisnya di suhu ruang hingga dingin. Setelah kue lapisnya sudah benar-benar dingin, sekarang kita keluarkan dari loyang. Bagian pinggirnya ini kita sisir menggunakan spatula. Ini bertujuan biar kita lebih mudah keluarkan kue lapisnya dari loyang. Lalu kita bari alas, kemudian loyangnya kita balik. Nah, gimana nih teman-teman? Mudah banget kan bikin kue lapis beras pandan coklat yang satu ini. Dijamin kalau teman-teman coba resep ini pasti bakalan suka dan berhasil. Dan untuk hasilnya kelihatan cantik dan mulus banget, cocok buat teman-teman jadikan ide jualan. Sekarang langsung aja kue lapis beras coklat pandannya kita potong. Jangan lupa pisaunya dilapisi dengan plastik biar nggak lengket. Untuk satu resep kuenya ini bisa dipotong menjadi 3 bagian, tapi di sini saya potong 1 bagian dulu. Setelah itu saya potong lagi kecil-kecil. Nah, kalau teman-teman bikin buat jualan, setelah dipotong kecil seperti ini bisa kita kemas ke dalam plastik mika ataupun plastik OPP. Untuk satu potong kuenya bisa dijual di harga 1000-an atau disesuaikan aja dengan bahan-bahan yang teman-teman pakai di rumah ya. Sekedar cerita aja teman-teman, resep kue lapis beras yang satu ini andalan saya banget buat jualan ataupun dibikin buat acara kumpul bareng keluarga. Karena seriusan, untuk rasanya itu beneran ku jamin enak banget. Dan alhamdulillah keluarga aku pada suka dan sering kali ku bikin. Buat teman-teman di rumah, yuk coba resep yang satu ini, dijamin deh kalau teman-teman coba resep ini pasti bakalan suka dan resepnya itu anti gagal. Oke teman-teman semua, selamat mencoba, semoga bermanfaat ya. Alhamdulillah setelah kue lapis berasnya dipotong-potong, untuk hasilnya seperti ini. Untuk potongannya bebas aja ya, sesuai selera. Untuk tekstur kuenya ini lembut dan kenyal. Sekarang saya cobain untuk makan kue lapisnya, saya ambil per lapis seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk rasanya aku jamin super enak banget, lembut, legit, ada kenyalnya, berasa pandan coklatnya, recommended ya buat teman-teman cobain di rumah. Oke, sekian dulu ya video dari saya, semoga suka dan bermanfaat. Terima kasih yang udah nonton videonya hingga habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.